أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah berikan. Salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan membahas lanjutan dari kitab Min Mahasini Dinil Islam. Di antara kebaikan agama Islam adalah Islam mengharuskan kita untuk menutup aib. Islam menjaga aib. Ya, ini tema pembahasan kita di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwasannya setiap anak Adam itu memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan dosa atau terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak keturunan Adam itu khata. Khata itu selalu berbuat salah. Jadi sengaja nggak sengaja pasti pernah berbuat salah. Ya, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah senantiasa kembali kepada Allah. Bersalah dia bertaubat, bersalah bertaubat, bersalah bertaubat. Tidak pernah berhenti dari taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini orang terbaik. Orang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah salah. Sebagian orang mengatakan kalau orang terbaik ini orang salahnya sedikit. Tidak. Kehidupan ini tidak seperti ujian sekolah. Siapa yang salahnya sedikit, maka dia yang nilainya bagus. Tidak. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukan dilihat dari seberapa banyak salahnya, tapi seberapa banyak dia mau kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Karena manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah. Nabi alaihi salatu wassalam telah mensifati Bani Adam. Beliau menyebutkan Bani Adam. Namanya Bani Adam, kita Bani Adam. Kita anak keturunan Adam, pasti melakukan salah. Dan sesuai dengan kosakata bahasa, manusia itu al-insan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi selama kita ini disebut al-insan, pasti ada kemungkinan salah dan pasti ada kemungkinan terjatuh ke dalam dosa karena sebab salah ataupun karena sebab lupa. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Oleh karena itu, syariat Islam yang mulia ini yang lengkap telah menjelaskan kepada kita bahwasanya syariat ini menjaga aib-aib yang ada pada diri kita. Jadi bukan sekedar hak-hak kita saja yang dijaga, bukan sekedar kewajiban yang harus kita tunaikan, tapi Islam juga mengajarkan kepada kita bahwasanya agama ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga aib, baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menyukai untuk menutup aib-aib hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ya'la ibni Umayyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang mandi, dia menanggalkan pakaiannya dan tidak menutup diri dari pandangan manusia. Jadi biliknya itu ada yang terbuka, bilik kamar mandi ada yang terbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Fahamidallaha wa asna alaihi. Kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-satra." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hayyun.
yang maha pemalu, sittirun, yang maha menutupi setiap aurat ataupun aib-aib hambanya, yuhibbul haya'a was-satra, dan Allah mencintai rasa malu. Di pertemuan bulan kemarin sudah kita bahas tentang rasa malu. Wa yuhibbus satra, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk menutupi aib hambanya. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia membuat satar. Sitar itu adalah pembatas antara dia dengan pandangan manusia. Oleh karenanya, inilah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sittir. Ai min sya'nihi wa iradatihi hubbus satri was-saun. Yaitu para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sittir, yaitu Allah menginginkan dan mencintai, yaitu as-satra, menutup setiap celah-celah aib seorang hamba, dan Allah menjaganya, menutup rapat-rapat dan menjaga agar supaya aib itu tidak diketahui oleh manusia. Oleh karenanya setiap orang Muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dirinya harus ditanamkan ketakwaan. Pada dirinya, pada anggota keluarganya, pada hartanya, pada semua manusia. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia harus berusaha untuk menjauhkan kemaksiatan ataupun dosa, pelanggaran-pelanggaran syariat sekuat-kuatnya. Apabila dia dikuasai oleh syaitan atau dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka wajib baginya untuk menutupi aibnya. Wajib kalau dia sudah bermaksiat kepada Allah, dia menutupi aibnya. Dan tidak boleh dia menampakkan aib tersebut, menyebarkannya di hadapan manusia. Kemudian setelah itu, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Banyak orang berusaha untuk bertaubat, namun di sisi lain dia batalkan taubatnya dengan apa? Mengumbar kembali aib-aibnya. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku itu dimaafkan kecuali, ada yang Allah kecualikan dan Allah tidak akan maafkan dia. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ya, dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan zaman sekarang banyak. Bahkan tidak malu joget-joget di depan orang. Disebarkan di media sosial, dilihat oleh banyak pasang mata. Maka ini disebut dengan al-mujahirin, bukan al-muhajirin, al-mujahirin, yaitu orang-orang yang sengaja menampakkan kemaksiatannya di hadapan manusia. Dan bagaimana bentuk menampakkan kemaksiatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk menampakkan kemaksiatan yaitu seorang melakukan perbuatan dosa di malam harinya, kemudian di waktu paginya telah Allah tutupi aibnya. Artinya apa? Orang tidak tahu kalau dia sudah melakukan dosa di malam hari. Allah tidak buka aibnya, tidak ada orang yang tahu. Akan tetapi sayangnya, keesokan harinya dia mengatakan fayaqul, ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya melakukan ini dan itu. Artinya apa? Salah satu hal yang dapat menggagalkan seseorang dari ampunan Allah adalah ketika dia menceritakan kembali aib-aibnya. Ketika dia berbangga dengan aibnya, menceritakan saja tidak boleh. Padahal Allah sudah menutupi aibnya, maka tidak boleh diceritakan kepada manusia. Orang yang terburuk adalah orang yang menceritakan aibnya.
Dengan mengatakan, wahai fulan, saya sudah melakukan ini dan itu sehingga saya begini dan begitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal di malam harinya Allah sudah tutup maksiatnya. Lihat rahmatnya Allah. Allah enggak langsung menampakkan maksiat itu dalam bentuk apa? Bau badan kita. Allah tidak menampakkan maksiat itu dalam bentuk berubahnya wajah kita, berubahnya warna kulit kita. Ya, ada kiranya seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu tanda kita telah melakukan kemaksiatan, mungkin kulit kita mengelupas atau kulit kita melepuh. Bagaimana jika seandainya Allah berikan tanda bahwasannya kita sudah melakukan dosa? Niscaya kita tidak akan pernah bisa hidup di dunia. Wallahi, para ulama saja mengatakan kalaulah seandainya dosa itu memiliki bau, niscaya tidak akan ada orang yang mau mendekat kepadaku. Kalau seandainya dosa itu memiliki bau, niscaya tidak akan ada yang mau mendekat kepadaku. Ya, maka tugas seorang hamba adalah menutupi dosanya yang Allah Subhanahu wa taala tutupi untuknya. Janganlah dia membukanya, janganlah ia menyingkapnya, janganlah ia menceritakannya. Jangan, ya. Dan tutup rapat-rapat setiap cerita-cerita usang dari masa lalu kita. Bukalah lembaran-lembaran baru dalam hidup. Tidak ada yang terlambat dalam hidup ini selama nyawa kita masih di kandung badan. Tidak ada, rahmat Allah itu tertutup. Pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup selama kita mau menengadahkan, menghamparkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya dan meminta ampunan kepadanya. Ya, pada suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan bahwasannya dia telah berbuat maksiat dengan seorang wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar laki-laki ini bercerita, maka laki-laki ini meminta keputusan kepada Nabi. Maka hukumlah aku ya Rasulullah. Maka Umar berkata, laqad satarakallah. Allah sudah menutup aibmu. Lalu kenapa engkau ceritakan meskipun itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan menutupi aibmu jika kamu mau menutupi aibmu sendiri. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tidak mau berkomentar terhadap ceritanya orang ini. Ini jangan dibiasakan ya. Kalau kita punya aib, kalau kita punya masa lalu, kalau kita punya kenangan-kenangan buruk, jangan diceritakan. Jangan, wallahi jangan diceritakan. Meskipun kepada orang yang dianggap soleh. Bayangkan, Umar saja jengkel ada orang cerita tentang masa lalunya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Gak mungkin beliau itu akan mengumbar aibnya, betul gak? Iya. Apalagi cerita kepada manusia yang bukan nabi, bukan rasul, yang bisa di kemudian hari aibnya bisa tersebar. Itulah para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menggubris orang ini. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang lain yang mendengar Nabi membaca ayat ini, mereka berkata, wahai Nabi Allah, hadza lahu khassa, apakah ayat ini diturunkan untuk orang ini saja supaya dia mau menutupi aibnya dan tidak bercerita kepadamu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala bal linnasi kafah. Untuk semua manusia. Artinya apa? Jangan suka mengumbar aib diri sendiri. Jangan suka menceritakan aib diri sendiri. Terkadang ya, seseorang muslim memiliki masa lalu yang kurang baik. Kemudian dia menceritakannya. Na'udzubillah, ini tidak boleh. Apalagi kalau dia menceritakan disertai dengan rasa bangga. Oh ya akhi, antum tahu enggak? Dulu itu. Insyaallah kalau suruh cerita masa lalunya. Ya akhi, enggak ada orang kalau disebut nama anak kecuali bergetar hatinya. Ya, kenapa? Saking menakutkannya orang ini. Ya. Enggak ada orang pedagang di pasar kecuali kenal sama anak.
Maksudnya apa? Mantan preman. Ya, antum tahu, masya Allah, antum harus, makanya ini ya, ini perlu dikaji ulang. Karena bukan lebih kan opini ya, opini masing-masing kan gitu. Anak kurang setuju dengan kajian kalau di situ ditampilkan ada orang yang memiliki masa lalu kemudian dijadikan sebagai bahan kajian. Dia mau nggak mau harus cerita bagaimana masa lalunya yang buruk. Tujuannya katanya untuk mencari inspirasi. Antum nggak kurang inspirasi kan dari hidupnya Umar bin Khattab? Hah? Kurang nggak kita dari kisah hidupnya Umar bin Khattab? Enggak, kita nggak kurang. Cukup sahabat itu sebagai pelajaran untuk kita. Artinya apa? Janganlah dipajang di depan orang, apalagi diketahui oleh orang banyak. Oh, dulu dia mantan vokalis band ini, mantan vokalis band itu. Iya. Mungkin maksudnya baik. Ini opini pribadi lo ya. Maksudnya baik. Cuman di sini adalah apa iya orang yang bercerita itu nanti harusnya kan dia bertobat. Katanya dia bertobat, betul kan? Dia menceritakan kemaksiatannya. Kemudian dia ditenarkan oleh media sosial. Dia banyak dipuji oleh manusia karena perubahannya dari yang begitu jadi begini. Kuatkah ia? Dan betapa banyak akhirnya kebanyakan lihat spion masa lalunya, nggak kuat dengan hijrahnya, balik lagi tidak? Balik, antum nggak perlu nyebut nama deh. Padahal sudah sama ustadz kibar, betul kan? Iya, balik lagi ujung-ujungnya. Iya, maka jangan mudah-mudah untuk menampakkan aib orang lain, terutama kalau di majelis ilmu. Karena ini bukan majelis ghibah, ini majelis ilmu. Tapi bagaimana Ustaz kalau yang melakukan ini begini seorang Ustaz? Ya sudah, itu tanggung jawab masing-masing. Ya. Lah terus apa fungsinya gitu loh? Kita tahu dia mantan anak band, apa fungsinya bagi kita? Apa nambah juz bacaan Qur'annya? Hah? Apa kira-kira antum terdorong, oh dengan anak mendengar cerita itu Ustaz, anak jadi terdorong pengen ngafal hadis gitu? Enggak. Enggak juga. Artinya apa? Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Kecuali kalau kisah inspiratif yang sifatnya itu awalnya dia enggak bisa ngaji, jadi bisa ngaji. Itu sangat menginspirasi sekali itu daripada menceritakan masa lalu. Untuk apa? Dong kita punya kendaraan itu spion aja lebih kecil daripada kaca depan kan? Lalu mengapa kita berusaha mengendarai kehidupan ini dengan memperbesar spion kita, mengecilkan kaca depan? Ngapain? Nggak ada manfaatnya. Ya tidak ada manfaatnya. Ya, belum lagi kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenaran dan fitnah dunia. Maka kami teringat dengan nasihat Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Yang mana nasihat ini seperti halnya beliau masih hidup, jemaah. Apa kata beliau? Orang yang baru bertaubat dari kemaksiatan masa lalu yang dia kerjakan bertahun-tahun, dari kebid'ahannya, dari maksiatnya, dari dosanya, itu seperti orang baru keluar dari kamar mandi. Masih ada aroma-aromanya. Terus gimana? Dia harus duduk di majelis ilmu 10 tahun. Nanti cari itu di YouTube. Dia harus duduk di majelis ilmu 10 tahun. Nggak boleh dia menampakkan diri di hadapan manusia. Maksudnya menampakkan diri di sini dia show off di hadapan manusia, terutama membawa apanya? Kemaksiatan di masa lalunya. Jangan. Karena ini bisa berkemungkinan besar ia akan kembali lagi ke masa lalunya. Apalagi diceritakan dengan penuh kebanggaan. Dulu ya akhi, anak kalau minum khamar itu saking sukanya, satu kerat enggak mabuk kan. Iya, tapi sekarat. Ya, anak dulu itu akhi, masya Allah, saking gilanya sama ya maksiat itu, semua maksiat itu sudah anak kerjakan. Semua itu nggak boleh diceritakan begitu, nggak boleh, nggak boleh. Ya, hati-hati ya dengan waswas syaiton. Syaiton itu pintar sekali, syaiton itu. Jangan kita mengatakan, oh enggak Ustaz, saya ada ganjalan dalam hati. Ah, itulah godaan syaiton.
Saya boleh bercerita Ustaz tentang masa lalu saya. Kenapa harus diceritakan? Anda sekarang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perubahan baik untuk bertaubat. Untuk apa diceritakan? Saya meminta solusi. Apa solusinya? Allah sudah berikan solusi terbaik kepada Anda dengan menutup masa lalu Anda serapat mungkin. Lalu itu apa dibuka? Niatnya pengen curhat kepada Ustadz, ya kan? Akhirnya apa? Dibuka semua masa lalunya. Dibuka semua masa lalunya. Kecuali dia ingin mencari solusi, Ustadz, terkadang saya terfikirkan masa lalu saya. Ya, dosa-dosa saya. Udah disebutkan saya secara global, tidak perlu diperinci. Kita Ustadz manusia punya dosa, Ustadz. Tapi di sisi lain pada saat kita beribadah terkadang kita ingat terus dengan dosa tersebut menyebabkan kita sedih bertahun-tahun, berlarut-larut. Itu bagaimana solusinya? Itu baru bagus. Kalau Ustadz boleh curhat sebentar. Kenapa? Ini saya dulu Ustadz pernah gini, pernah gitu, pernah gini semua. Diceritakan untuk apa? Untuk apa? Ya untuk apa? Tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat manusia. Tugas seorang hamba adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ceritakan masa lalu kita. Seburuk apapun itu, ketika Allah sudah menakdirkan kita untuk bisa bertobat, bersyukur, wallahi bersyukur. Tutup. Jalani kehidupan kita di masa depan, sekarang dan masa depan dengan kebaikan. Isi waktu kita dan kebaikan. Tidak ada kata terlambat. Kata siapa? Terlambat. Tidak ada. Bukankah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam 2 tahun. 2 tahun sebelum Rasulullah SAW diwafatkan. 2 tahun lebih sedikit. Tidak menjadikan semangat beliau surut untuk menjadi orang terbaik. Betul nggak? Beliau jadi jajaran para sahabat nomor 1 yang banyak menghafal hadis dari Nabi SAW. Padahal masuk Islamnya ya pendek. Sedangkan kita alhamdulillah mengenal Islam dari lahir. Kemudian kita menyesali terus-menerus dosa yang telah kita lakukan. Maka jangan kita menatap masa depan biidznillah dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Jalani kehidupan ini dengan baik. Tidak perlu banyak melihat ke belakang. Jangan. Itu godaan syaitan, waswas syaitan. Ya, terkadang seorang itu dibisiki oleh syaitan dengan kesolihan-kesolihannya dan teringat dengan masa lalunya. Sampai nanti didorong oleh syaitan. Lihat itu, teman-teman masa lalumu itu. Kamu beruntung kamu sudah berubah. Coba lihat teman-temanmu di masa lalu. Mereka belum berubah. Kamu coba samperin lagi temanmu. Siapa tahu dia mau berubah. Rupanya dia yang berubah, balik lagi. Ya, karena sebab apa? Karena sebab kawan. Dan itu banyak terjadi. Maka tutuplah aib kita para jemaah sekalian rahimanah rahimakumullah. Kemudian bahaya sekali apabila ada orang-orang yang suka memamerkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia tutupi. Seharusnya dia tutupi. Kenapa? Karena berkemungkinan besar satu dia kembali kepada masa lalunya. Yang kedua, Allah tidak menerima taubatnya. Yang ketiga, dia berbangga dengan maksiatnya dan itu salah satu tanda kefasikan yang Allah tidak akan memberikan hidayah kembali kepadanya. Ya. Jadi gini jemaah. Hidayah Allah itu mahal. Kalau Allah sudah menakdirkan memberikan hidayah kepada kita untuk bisa bertobat, pelihara itu. Udah, jangan banyak lihat ke belakang. Jangan banyak nengok ke belakang. Kalau banyak nengok ke belakang, bisa putar balik. Minimal amalan kita untuk maju itu amalannya mandek. Coba, jangan kalau nyetir mobil nggak fokus ke depan, lihat spion terus, bisa lari 100. Bisa ketemu sang pencipta. Betul kan? Iya. 100 bukannya fokus ke depan, malah dilihat spionnya terus dilihat. Lihat kaca belakang. Coba, lari 100. Ayo, bisa? Bisa bertemu sang pencipta. Nah, mau nggak mau harus apa? Melambatkan laju kendaraan. Betul nggak? Iya. Karena waspada. Kita menengok ke belakang itu waspada. Sama seperti halnya kita melihat masa lalu. Waspada itu boleh sesekali, tapi bukan menjadi titik fokus kita. Fokus kita ke depan, supaya kita bisa melaju lebih kencang daripada sebelumnya. Orang yang suka melihat ke belakang, itu was-was terus nanti. Mobil masih jauh, was-was dia.
takut ketabrak, tapi betulan ketabrak. Karena dia apa? Ragu untuk mengambil jalur, untuk pindah jalur. Kenapa? Karena dia kebanyakan melihat apa? Ke belakang. Orang yang tidak fokus ke depan, dia akan melihat bahwasan di depan itu banyak penghalang yang sulit bagi dia untuk dilalui. Dia akan kaget, tiba-tiba truk, tiba-tiba tangki, tiba-tiba ada trotoar. Kenapa? Karena dia melihat ke belakang terus-menerus. Coba dia fokus ke depan, ada tangki, mau dekat dengan mobil itu, dia bisa mengambil jalurnya, dia bisa fokus. Sesekali dia melihat ke belakang, tidak mengurangi fokusnya ke depan. Begitulah kehidupan kita, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Bahaya kalau kita sering melihat ke belakang itu. Bahaya. Allah tidak akan terima taubat kita dan kita termasuk orang yang fasik. Betapa banyak ada orang, na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita dari karakter seperti ini. Sudah Allah kasih kesempatan taubat, dia lihat ke belakang, dia kembali lagi. Apa yang terjadi? Dia jauh lebih hancur, lebih buruk daripada sebelumnya. Ya atau tidak? Dan sulit rasanya untuk dinasihati. Tidak seperti halnya sedia kala. Ada orang mengatakan, Ustadz, saya sudah menasihati saudara saya ini, Ustadz, kawan saya. Alhamdulillah dulu hijrah, Ustadz. Kemudian setelah itu dia terus gonjang-ganjing dengan kehidupannya, dia lakukan kemaksiatan. Dia nengok lagi ke belakang, dia balik lagi. Sekarang Ustadz susah betul diajak. Susah betul diajak. Kenapa Ustadz ya? Jangan pernah heran dengan kondisi seperti itu, jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala saja sudah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka sudah berpaling, awalnya kan udah lurus berarti. Tapi mereka lebih memilih untuk berpaling, berusuk keluar dari jalur, Allah sesatkan sekalian dia. Allah palingkan dia dari jalurnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik. Siapa orang fasik? Para ulama mengatakan orang yang sudah dikasih hidayah sama Allah, bukannya disyukuri malah ditinggalin. Maka Allah tidak akan memberikan hidayah itu kembali. Itu susahnya. Susahnya itu nggak bisa, belum tentu 2 kali bisa lakukan hal itu. Belum tentu. Kita nggak tahu voucher mati kita kapan, taubatnya kapan. Kita nggak tahu. Maka jangan suka melihat ke arah belakang kita. Wallahi kita nggak tahu. Ya, lalu bagaimana Ustaz sikap kita kalau melihat ada saudara kita seperti itu, sudah hijrah namun melakukan kemaksiatan, akhirnya dia kembali lagi, Ustaz. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita tetap mengajaknya kepada kebaikan? Ajak terus kepada kebaikan. Doakan. Tugas kita hanya bisa mendoakan sudah kalau sudah kayak gitu. Ya, betulan. Sebagian orang terlalu memaksakan kehendak. Ayo, kamu ini sudah pernah ngaji gini kok balik lagi, ayo dipaksa. Gak mungkin mau, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Oke, kita ngajak. Ya, kita berharap kepada Allah, tidak usah berharap banyak kepada dia, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit rasanya. Coba, kayak harapan kita itu seperti halnya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an loh. Jadinya dia sudah berpaling dari jalan Allah, terus kita mengharapkan kebaikan untuk dia, betul kan? Kita kan masih, Ustaz, mengharapkan kebaikan untuk dia. Bagus, gantungan harapan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada dia. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena dia sudah melanggar firman Allah taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka sudah berpaling, Allah palingkan mereka dari Allah palingkan hati-hati mereka dari keimanan. Sudah. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maka inilah akibat buruk dari orang-orang yang menampakkan auratnya di hadapan manusia. Allah tidak terima taubatnya. Maka tugas kita adalah bertaubat kepada Allah. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, "At-taubatu wajibatun min kulli dzambin." Bertaubat itu wajib. Bertaubat dari semua dosa itu hukumnya wajib. Kalau seandainya maksiat tersebut antara hamba dan Allah dan tidak ada kaitannya dengan hak sesama Adam, yaitu Bani Adam, maka syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Dia harus berhenti total dari kemaksiatan. Gak bisa berhenti maksiat itu. Alhamdulillah, Ustaz, sekarang ana sudah ngurangi, gak seperti dulu.
Nggak bisa. Orang meninggalkan maksiat ngurangi itu nggak bisa. Syaitan diajari. Syaitan itu usianya jauh lebih tua daripada kita, jemaah. Ada syaitan itu yang hidup sudah dari zaman Nabi Isa, nggak mati-mati sampai sekarang. Ada. Artinya apa? Pengalaman kerjanya jauh di atas kita. Kok bisa-bisa kita ngomong, ntar dulu saya ngurangi, nggak bisa ninggalkan semua. Enak, kata syaitan, udah tinggal ngopi, saya tinggalkan ngopi ini orang. Nggak usah dia lo nggak mau meninggalkan secara total. Ngapain kita repot-repot ngajak dia kepada maksiat? Lawang dia sendiri aja nggak mau meninggalkan maksiat. Mau meninggalkan maksiat berat, maju mundur, saya ngurangilah. Iya. Kalau bagi syaitan, saya nggak mau pusing juga ngodain dia biar pusing sama dirinya sendiri. Dia maju mundur kok untuk bertobat, tobat maksiat. Padahal syarat taubat itu kalau ingin diterima dia harus berhenti betul dari maksiat. Kemudian yang kedua, dia harus menyesali perbuatannya. Makanya bentuk penyesalan itu dia berusaha. Yang ketiga yaitu tidak kembali lagi. Berusaha untuk tidak kembali lagi kepada dosanya di masa lalu. Maka kalau orang taubat hanya sekedar astagfirullah, ya Allah saya berdosa gini. Tapi habis itu maksiat lagi. Tobat-tobat sambel ini cuman. Pedesnya hilang, makan lagi. Ya seperti itu terus. Na'udzubillah. Tapi kan Ustaz, bukankah manusia itu melakukan kesalahan? Iya, manusia itu melakukan kesalahan. Tapi ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak seorang muslim itu terjatuh ke dalam lubang ular berbisa sebanyak 2 kali. Enggak layak. Gitu loh. Min juhrin wahidin marrotain. Enggak layak seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang ular berbisa yang sama 2 kali, itu enggak layak. Artinya apa? Kalau dia sudah melakukan perbuatan dosa dan maksiat, jangan sampai terjatuh ke dalam maksiat yang sama. Ya ayo langsung minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 syaratnya. Kalau ternyata kemaksiatan tersebut berkaitan dengan adami, yaitu antar sesama manusia, maka syaratnya tambah 1 jadi 4. Apa itu? Yaitu mengembalikan hak orang lain. Kalau itu harta, ya dikembalikan hartanya. Kalau itu berkaitan dengan harga diri ataupun kehormatan, maka mintalah maafnya. Kalau ternyata berkaitan dengan ghibah, mintalah maaf kepada dia. Ustaz, berarti kalau kita sudah ghibahin orang terus kita minta maaf, apakah perlu disebut, Ustaz? Afwan akhi, ana tadi sudah ghibahin antum 2 tahun. Ya, sudah ghibahin antum 2 tahun, akhi. Nah, apa dia perlu disebutkan? Nanti Ustaz kalau disebutkan orang malah jengkel, malah ndak wawuan, Ustaz. Siapa sih Ustaz yang nggak pernah ghibah? Iya betul sih. Ya oleh karena para ulama mengatakan ketika kita meminta keridhaan kepada seorang muslim, ya tidak perlu kita sebutkan maksiatnya. Afan ya kalau ana banyak salah kepada antum. Semoga Allah mengampuni dosa ana. Jadi kayak gitu, nggak apa-apa. Ya namanya manusia. Ya, namanya manusia meskipun kita minta maaf terkadang dia malah tidak ridho. Ya. Maka tidak perlu disebutkan secara terperinci. Kalau itu berkaitan dengan riba. Lalu tebusannya apa Ustaz? Tebusannya kita harus memuji dia. Dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan manusia. Itu tebusannya. Itu tebusannya. Ya beda lagi kalau kita udah jengkel tahunannya kan. Sudah digibahin, saya ada jengkel juga. Yang gak bakal dipuji itu. Ya, mau bertahun-tahun. Oleh karena ma'asyar muslimin rahimin rahimakumullah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Ghafur Rahim. Allah senantiasa menutupi aib-aib hambanya. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, ya, dengan sabda beliau,
Innallaha yudnil mu'minin. Pada hari kiamat Allah mendekatkan seorang mukmin, didekatkan sama Allah. Fayada'u alaihi kanafahu ay satarahu wa afwahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan sitar penghalang antara dia dengan manusia sehingga tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa melihat aibnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah dari kalangan orang beriman pada saat dia diinterogasi, ditanya sama Allah, dia ditutupi dari manusia. Enggak diperlihatkan di hadapan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Allah sebutin, "Wahai hambaku, kamu tahu enggak dosa yang ini?" Kamu tahu enggak dosamu yang ini? Coba Allah kalau sudah nanya, siapa yang luput? Maka hamba itu hanya mengatakan, "Na'am ay Rabbi, na'am ay Rabbi, na'am ay Rabbi." Ya Allah, iya. Iya ya Allah, iya, sudah. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai hamba ini sudah betul-betul mentok, dia enggak ada sama sekali rasa untuk berharap. Yang ada dalam pikiran, sudahlah saya ini sudah binasa. Sama Allah sudah didikte semua, disebutin semua aib-aibnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah tutup dosa-dosamu itu dari manusia di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku sekarang hari ini telah mengampuni semua dosamu. Fayu'ta kitabah hasanatihi, kemudian diberikan oleh Allah catatan-catatan kebaikannya. Bayangin, betapa gembiranya seorang hamba ketika Allah menanyakan tentang dosa-dosanya, tapi malah sebaliknya Allah mengampuninya dan Allah memberikan catatan amal kebaikannya. Betapa nikmatnya hamba seperti ini, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hamba ini tidak dilihatkan oleh Allah. Auratnya di hadapan manusia tidak dilihatkan. Para ulama mengatakan, ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya satu, apakah Allah menghapusnya secara keseluruhan dan tidak akan memutar kembali, atau Allah tetap mengampuninya namun tetap menampakkannya? Ini ada khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut dan Allah menghapusnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan menghapus dosa tersebut di dunia, namun catatannya tidak dihapus dan akan ditampakkan di akhirat. Ya, ini fungsinya. Ketika seorang hamba sudah disebutin semua dosanya, Allah ampuni. Karena Allah ingin menampakkan sifatnya yang tinggi, yaitu maha pengampun lagi maha pemaaf. Gitu ya Pak. Ya, makanya pada saat Lailatul Qadar kita baca doa apa? Allahumma innaka afu. Engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai sifat memaaf. Fa'fu anni. Ya, maka maafkanlah aku ya Allah. Maafkan di sini fa'fu anni, al-afwu itu artinya dihapus catatan dosanya di dunia, akan tetapi tetap akan ditampilkan kelak di akhirat. Ini pendapat yang kedua. Oleh karena ma'asyarul muslimin rahimin rahmatullah, inilah orang beriman yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir dan orang munafik, maka mereka akan berteriak-teriak dan mereka mengatakan, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun kepada orang kafir dan orang munafik, maka semua saksi-saksi mata atas kemunafikan dan kekufuran mereka, manusia akan mengatakan kepada mereka orang munafik dan orang kafir ini, merekalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Maka laknatlah mereka ya Allah, timpakanlah laknat itu kepada orang-orang yang zalim.
Itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang mana Allah senantiasa mengampuni dosa hambanya dan senantiasa menutupi aib-aib hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Dialah Allah Subhanahu wa taala akramal akramin. Dialah Allah yang maha mulia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim, yaitu sifat Ar-Rahman dan Rahim, yang memiliki sifat mengasih dan penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak suka apabila hambanya menampakkan aurat di hadapan manusia. Allah tidak suka jika hamba yang menampakkan maksiat di hadapan manusia. Yang Allah sukai adalah ketika seorang hamba bermaksiat minta ampun, bermaksiat minta ampun, bermaksiat minta ampun tanpa henti. Ya, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku melakukan maksiat?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepadanya." Lalu kalau aku melakukan lagi, apa kata Nabi? "Istighfarlah." Kalau lagi ya Rasulullah, istighfar. Istighfarlah, sesungguhnya Allah akan senantiasa mengampunimu selama engkau beristighfar kepadanya. Selama engkau belum bosan untuk minta ampunan kepada Allah, pintu rahmat Allah senantiasa terbuka. Maka para ulama sampai mengatakan, tidaklah aku keluar dari rumahku kecuali aku telah siapkan istighfar dari lisanku. Barakallahu fikum jami'an. Monggo silakan adzan isya terlebih dahulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam begitu sering menganjurkan kepada kita untuk menutupi aib-aib saudara kita. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib sesamanya, niscaya Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah." Tidaklah ada hamba yang menutupi aib hamba yang lain di dunia kecuali niscaya Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Kita ini punya aib jemaah, maka tidak boleh kita menyebutkan aib orang lain. Jangan suka mengumbar aib orang lain.
Ya, meskipun itu modusnya adalah rahasia. Ingat ya, akhi, ana cerita sama antum. Ke antum aja nih, tolong jangan ceritakan ke yang lain. Ya, ini si fulan ini begini-begini. Ah, sudah, Pak. Ya, jangan harap itu cerita hanya sebatas A dan B saja. Dalam waktu berapa jam satu RT tahu semua. Ya, apalagi kalau sudah menyebar berita-berita tersebut, sudah seperti bola liar. Isu dele sore tempe. Besok pagi tempe orek udah beda lagi itu ceritanya. Ya, padahal ceritanya tuh kedelai, pagi itu masih cerita kedelai, sore tempe, besok pagi tempe orek, besok mendol, besok udah beda lagi nih olahannya ini. Padahal dari satu bahan. Ya seperti itulah jika aib manusia disebarkan. Ya betapa banyaknya dosa orang-orang yang menyebarkan aib-aib tersebut. Ya, kemudian begitu pula para salafun salih terdahulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah seandainya tidak ada aku temui sesuatu yang bisa aku gunakan untuk menutupi seorang pencuri, seorang pezina, seorang peminum khamr dari pandangan manusia, kecuali yang aku jumpai hanya pakaianku saja, niscaya aku akan tutupi mereka dengan pakaianku. Artinya apa? Begitu sukanya beliau untuk menutupi aib manusia, dan beliau tidak suka untuk menampakkan aib-aib manusia. Ya, inilah para sahabat, inilah orang salafun salih terdahulu. Maka tutuplah aib saudara kita, terutama kalau dia sudah bertaubat. Ya, terutama kalau sudah bertaubat. Kalau sudah bertaubat nggak boleh diceritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum au kitta an tufsidahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau sesungguhnya kalau engkau suka ngorek-ngorek aib orang, auratnya orang, aib-aib manusia, maka kamu telah membinasakan mereka, mencoreng nama baiknya, dan kamu telah mencoreng nama baikmu sendiri. Para ulama mengatakan hati-hati dengan dosa masa lalu orang lain. Karena bisa jadi engkau diuji oleh Allah, tidaklah engkau mati kecuali melakukan dosa yang sama. Jangan suka nyebut kesalahan orang lain kalau orangnya sudah bertaubat. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa namun dia masuk dalam kategori tadi al-mujahirina bil fisq, yaitu orang-orang yang menampakkan maksiatnya. Maka orang yang menampakkan kemaksiatannya dan dia berbangga dengan kemaksiatan tersebut, bahkan dia tidak mau menutupi dirinya dan aibnya dari pandangan manusia, dia hilang rasa malunya. Apa yang boleh dilakukan? Maka tidak mengapa baginya untuk diribahi. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ada 6 kondisi di mana seseorang boleh berghibah. Di antaranya adalah al-mujahir bil fisqi, orang-orang yang menampakkan kefasikannya terang-terangan di hadapan manusia. Dia terang-terangan menampakkan kefasikannya di hadapan manusia. Dia tidak mau menutupi aibnya. Tidak mau menutupi aibnya. Bahkan dia dengan lantang mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk melakukan kefasikan yang sama. Maka ini boleh untuk ribahi. Kalau di zaman kita sekarang apa Ustaz? Contoh seperti konten kreator, ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh, kemaksiatan, membuka aurat segala macam, menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, konten-kontennya menyelisih syariat. Kemudian ada orang mengatakan kok kontenmu seperti ini, kemudian dia mengatakan ini sekedar konten, kamu tidak boleh menggibahi saya. Ya kalau Anda tidak ingin digibahi, simpan itu, jangan dikontenin. Ya maksiat itu simpan saja, tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat yang sudah disimpan itu nggak boleh diribahi. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah terang-terangan, bahkan menjadi role model, generasi berikutnya mengikuti kebiasaannya, kemaksiatannya, maka orang seperti ini harus dalam syariat dita'zir. Dita'zir itu dihukum. Harus dihukum, dikenakan hukuman karena dia merusak generasi berikutnya.
Dan betapa banyak ini terjadi. Kenapa banyak orang sekarang konten-kontennya menyerupai perempuan padahal dia laki-laki. Padahal sudah berjanggut, berbrewok, ya, tapi menyerupai perempuan, berlagak seperti anak perempuan. Karena dahulu awal-awal YouTube kalau kita ingat ya, yang muda-muda ini insya Allah tahu. Awal-awal dulu ada konten kreator yang pakai jilbab, yang apa menyerupai emak-emak di kampung segala macam. Sampai konten kreator ini bisa bikin rumah, bisa kaya segala macam, diikuti oleh anak-anak labil di zaman kita sekarang. Maka orang seperti itu tidak mengapa untuk diribahi. Kenapa? Karena dia telah merusak generasi. Dan agar supaya generasi Islam ini mengingat kembali bahwasanya itu tidak layak dan itu tidak boleh dalam syariat. Maka perlu hati-hati untuk kita semua. Jangan menampakkan kemaksiatan di hadapan manusia, apalagi berbangga, apalagi menjadikan sebuah bagian dari kehidupan yang naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan menutupi setiap aib-aib kita dan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.